Remaja yang terlihat sangat muda, namun dianggap sebagai legenda emas oleh banyak pemburu emas. Hanya karena dia berhasil mendapatkan emas pertamanya pada usia 15 tahun. Bahkan pada usia 16 tahun, dia mengambil alih pabrik penambangan emas keluarganya. Hanya dalam beberapa tahun, meskipun masih muda, dia menjadi seorang tokoh besar dalam dunia penambangan emas. Namun, meskipun tampak lancar saat pertama kali masuk, dia juga mengalami banyak kesulitan. Sebagai anak yang tumbuh di daerah penambangan emas, Parker memiliki impian penambangan emasnya sendiri sejak kecil. Oleh karena itu, pada hari pertama dia mengambil alih pabrik, dia segera mulai melakukan perombakan besar pada mesin pencuci biji logam. Karena mesin ini sudah terlalu tua, hanya dapat mencuci 20 yard tanah setiap jam. Untuk mencapai hasil yang baik selama musim penambangan emas, kecepatan mencuci yang ada masih jauh dari cukup. Dan sasaran perombakan pertama Parker adalah saluran pintu air. Dia berencana untuk mengganti saluran air tua menjadi saluran air yang baru yang lebih panjang. Tetapi sebelum itu, dia harus mengganti kayu bantalan yang membusuk di bagian bawah mesin pencuci biji terlebih dahulu. Namun pekerjaan yang tampak mudah ini hampir membuat pekerjaan penambangan emasnya tahun ini terhenti. Ternyata Parker ingin mengurangi beban kerja, memutuskan untuk hanya mengangkat satu sisi drum. Meskipun ini dapat menghindari banyak masalah, tetapi juga harus menghadapi risiko besar. Koneksi dari gulungan dan penggetar diikat dengan beberapa baut. Proses mengangkat drum harus tetap stabil. Jika baut di sambungan itu terjatuh, maka seluruh struktur mesin cuci biji akan runtuh. Akibatnya akan lebih merugikan. Meskipun mereka telah melakukan persiapan besar sebelum mengangkat, ini bisa disebabkan oleh drum yang sudah tua dan menempel pada dasar tanah di bawahnya. Setelah meningkatkan tekanan, drum yang seharusnya diangkat dengan stabil langsung meloncat. Harus diketahui bahwa Parker menetapkan target tahunan sebesar 300 ons. Jika kali ini gagal, maka dia benar-benar ingin menangis tapi tidak ada air mata. Bahkan proses pemasangan saluran pintu air tampak sangat lancar. Pergi ke tempat sambungan untuk memeriksanya. Untungnya setelah pemeriksaan berulang kali, akhirnya memastikan bahwa baut sambungan tidak patah. Ini membuat hati semua orang kembali tenang. Setelah berhasil mengangkat drum dengan selamat, semua orang segera mulai mengganti slipper yang rusak di bawahnya. Dengan pelajaran dari sebelumnya, semua orang bekerja dengan lebih serius. Hal ini membuat pekerjaan selanjutnya menjadi sangat lancar. Bahkan proses pemasangan palung air juga berjalan dengan sangat lancar. Namun, tepat ketika mesin pencuci selesai direnovasi, Parker justru menemukan masalah fatal. Karena pabrik terlalu tua, banyak kabel mengalami keausan dalam berbagai tingkat. Jika Departemen Keamanan menemukan bahaya tersembunyi ini, maka pabrik penambangan emasnya akan menghadapi risiko penutupan. Bukan hanya kabel, kotak sirkuit di samping mesin cuci tidak diizinkan oleh hukum. Ingin menghilangkan risiko-risiko ini, Parker harus mengupgrade seluruh sirkuit pabrik pencuciannya. Tapi kejadian tak terduga terjadi saat melepas kotak sirkuit lama. Anggota tim Glenn sedang mencopot kotak sirkuit saat tidak memperhatikan Parker di bawahnya. Jika membiarkan Departemen Keamanan menemukan risiko-risiko ini, cangkang besi lebih dari 100 pon. Rasa sakit yang menusuk tidak mengatakan. Memikirkan pergi ke rumah sakit akan menghambat kemajuan modifikasi mesin cuci. Parker marah sampai tulang ekornya. Yang tak terpikirkannya adalah, saat dia kembali dari rumah sakit, anggota tim lainnya sudah selesai semua pekerjaan modifikasi untuk mesin pencuciannya. Satu-satunya hal yang perlu dia selesaikan adalah mencari sebuah kotak sirkuit baru. Parker tahu tentang pabrik di sebelahnya. Ayah dan anak laki-laki Freddy memiliki kotak sirkuit bekas. Awalnya dia ingin membelinya dengan $5.000, tetapi tak disangka, Freddy langsung memberikan. Dia menawarkan seharga $10.000. Hal ini membuat Parker pulang dengan kekecewaan. Ketika dia tidak tahu harus bagaimana, kakek Parker mengetahui kesulitannya. Maka dia mendapatkan kotak sirkuit bekas dari kota. Kotak sirkuit tersebut mengatasi kecemasan Parker. Memasang kotak sirkuit, akhirnya Parker berhasil menjalankan mesin cuci tambang yang dia modifikasi. Dibandingkan dengan mesin cuci tambang sebelum dimodifikasi, sekarang kecepatan operasi mesin cuci tambang beberapa kali lipat dari sebelumnya. Percaya bisa mencapai 300 ini tahun. Target ons harus cukup besar. Parker yang berusia 15 tahun tiba-tiba menyadari, usahanya mungkin akan sia-sia. Tanpa tanah, tidak ada musim penambangan. Jika tidak ada material penambangan selama musim, lalu, apakah kamu datang untuk bermain? Dalam 6 bulan terakhir, Parker menghabiskan $150 untuk memodifikasi pabrik tambang emasnya, dan menggunakan waktu musim panas. Telah dilakukan eksplorasi di pegunungan Smith, cadangan tambang dengan banyak emas. Namun, ketika dia penuh semangat, kehadiran kakeknya membuat pekerjaan penambangan menjadi terhenti. Aku cinta kamu, tapi aku tidak ingin kamu mengikuti jalanku. Untuk mengalami penderitaan yang tak perlu. Ternyata, Alaska tahun lalu,
mengalami salju lebat 50 tahun sekali. Saat ini air mencair di mana-mana di gunung. Lereng berlumpur dapat mengalami longsor sewaktu-waktu. Kakek karena keputusan salah dalam masa muda, mengorbankan nyawa seorang penambang. Dia tidak ingin cucunya mengalami penderitaan seperti dirinya. Oleh karena itu setelah mengetahui situasi di sini, sengaja datang untuk menghentikan aksi gegabah Parker. Pada akhirnya, Parker mendengarkan nasihat kakeknya, memutuskan untuk tidak mengeksploitasi tambang ini. Namun, tambang ini adalah satu-satunya sumber penambangan Parker saat ini. Jika menyerah pada eksploitasi, maka pabrik yang baru saja dia renovasi akan menghadapi situasi memalukan tanpa material tambang untuk diproses. Saat dia terjebak dalam dilema, kakek John datang dengan kabar baik. Di area ekstensi tambang yang dia tinggalkan, ada sebuah lereng yang relatif landai. Kandungan emas di tanah itu seharusnya tidak rendah. Tetapi tanah itu adalah milik tuan tanah Earl. Untuk mengeksploitasi tanah itu, Parker harus membayar untuk menyewa tanah itu. Parker merasa ini adalah kesempatan terakhirnya. Maka dia mencari tuan tanah Earl. Namun bagi para penambang emas lokal, untuk mendapatkan hak penambangan tanah, mereka harus memberikan 20% dari total emas yang mereka dapatkan tahun ini sebagai pembayaran sewa kepada tuan tanah. Namun Parker hanya bersedia memberikan 10% sebagai uang sewa. Maka dia langsung menggunakan kartu emosional terhadap Earl begitu tiba. Berkata bahwa dia memanggil kakek Earl saat berusia 9 tahun. Sekarang saya adalah keturunannya. Dia seharusnya memberikan sedikit diskon untuk dirinya sendiri. Tampaknya Earl sangat terpengaruh dengan hal ini. Aku sudah mengenalmu sejak kamu berusia 9 tahun. Jika kamu menginginkannya, saya rasa saya bisa memberikanmu diskon 10%. Parker yang memperoleh hak penambangan tanah. Dia segera tiba di area penambangan. Dia ingin segera memeriksa kadar emas di tanah ini. Namun terlalu tergesa-gesa. Meskipun tanah ini jauh lebih datar daripada bukit sebelumnya. Namun alat penggali yang dikendarai Parker masih sulit bergerak di lumpur. Akhirnya dia terpaksa menyerah untuk menggunakan alat penggali. Dia kemudian mengeluarkan peralatan pencucian kecil. Setelah mencuci 1/10 yard bahan tanah, Parker memulai pekerjaan pengujian terakhir. Kejutan terjadi ketika emas senilai 15 sen muncul di panci emas. Emas senilai 15 sen muncul. Parker menduga cadangan emas di tambang baru bisa mencapai lebih dari 600 ons. Parker menduga cadangan emas di tambang baru bisa mencapai lebih dari 600 ons. Tanpa ragu, ini memberinya semangat baru. Selanjutnya, dia akan memulai perjalanan menambang emasnya sendiri. Hari pertama pabrik penambangan emas mulai beroperasi. Parker menemukan bahwa emas di rumahnya hilang. Meskipun dia mencari setiap sudut rumahnya, tetapi tidak menemukan jejaknya. Sementara emas-emas ini adalah hasil dari hari pertama penambangan emas tahun ini. Meskipun dia tidak ingin meragukan tim penambangannya, namun dia merasa ragu dalam hatinya. Di awal musim ini, Parker menghabiskan banyak uang untuk mengupgrade mesin cuci pertambangannya yang tua, dan berhasil mendapatkan kembali hak penambangan tanah dari pemilik tanah. Pabrik penambangan emas Parker akhirnya mulai beroperasi, yang membuatnya puas. Pada hari pertama kerja, dia berhasil mendapatkan emas senilai $1.500 pada hari pertama. Hal ini meningkatkan kepercayaannya. Dia percaya bahwa tahun ini akan mendapat hasil bagus. Maka dia memberi timnya 1 minggu untuk mencapai target 20 ons emas. Namun yang tak terduga baginya adalah, dia hanya pergi sebentar dari pabrik, dan saat kembali, dia menemukan emas di dalam rumah hilang. Untuk mencari emas yang hilang, dia bertanya kepada semua anggota tim tambang emas. Akhirnya dia mendengar dari Glenn, yang bertanggung jawab mengambil emas, bahwa emas itu telah dikumpulkan olehnya di mobil. Namun, Parker menemukan setelah diperiksa, bahwa emasnya kurang sekitar 1 ons. Namun Glenn mengatakan padanya bahwa dia hanya semua emas dikumpulkan bersama, dan tidak melakukan apapun lagi. Jelasnya, Parker tidak percaya pada kata-kata Glenn. Namun Glenn bersikeras dia tidak menyentuh emas itu. Tanpa bukti, Parker akhirnya pergi dengan marah. Di matanya untuk 1 ons emas dan keributan antar anggota tim benar-benar tidak sebanding dengan kerugiannya. Pabrik penambangan emas masih beroperasi. Dia tidak bisa untuk tanpa bukti. Kejadian tersebut memengaruhi persatuan di antara para anggota tim. Namun, saat memikirkan bahwa seseorang mencuri emasnya, hal ini membuatnya sangat kesal, menyakitkan sekali. Oleh karena itu, 2 hari kemudian dia memutuskan untuk berbicara dengan Glenn. Terlalu mudah. Bagi Anda, menyembunyikan emas terlalu mudah. Saya melakukan beberapa hal yang tidak bijaksana. Tetapi Anda harus mengerti bahwa saya setia pada Anda. Akhirnya, Parker memilih untuk percaya pada Glenn. Dia membiarkannya melanjutkan ekstraksi emas di ruang emas. Krisis kepercayaan terselesaikan. Akhirnya, Parker mulai fokus pada mesin pencuci tambang. Baru setelah ia mulai fokus kembali pada mesin pencuci tambang, dia menyadari banyak emas yang mengendap di saluran pintu air. Bahkan dengan sekali pegangan, bisa menemukan butiran emas besar. Melihat warna emas di depannya, kegelapan dalam hati Parker telah lenyap.
Saat ini, dia hanya ingin segera mengetahui hasil panen mereka minggu ini. Setelah melalui pencucian yang menyeluruh, akhirnya mereka sampai pada tahap penimbangan. Yang membuat semua orang terkejut adalah panen mereka minggu pertama. Panennya tidak hanya mencapai target yang ditetapkan sebesar 20 ons, bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 5 ons. Dengan begitu, mereka akan segera mencapai target 300 ons emas ons untuk tahun tersebut, hanya karena menghabiskan $100.000 untuk mengeksplorasi lahan penambangan yang salah. Parker langsung mengakumulasi utang besar. Jika tidak segera melunasi utangnya, maka pabrik penambangannya akan menghadapi risiko bangkrut. Meskipun panennya minggu lalu mencapai 25 ons emas senilai $40.000, tapi masih seperti setitik embun di Sahara. Meski dikejar-kejar hutang, Parker sama sekali tidak panik, karena dia sudah menemukan cara untuk cepat menghasilkan uang. Ternyata dia mendengar dari perusahaan konstruksi tempat ayahnya bekerja. Mereka akan melakukan renovasi di dekat pabrik penambangan di Sungai Hanzu. Jembatan Sungai Hanzu di sebelah pabrik penambangan, dekat dengan penginapan Park langsung. Dia telah mengontrak proyek ini, karena jembatan Sungai Hanzu adalah satu-satunya akses keluar masuk para penambang. Renovasi akan memutus pasokan bahan mereka. Oleh karena itu, Park memberi mereka informasi tersebut sebelumnya, agar mereka bisa mempersiapkan renovasi jembatan. Namun saat dia memberitahu ayah dan anak Fred, mereka meminta Park untuk membangun jembatan sementara, sambil merenovasi jembatan itu. Tuntutan yang tidak masuk akal dari Fred dan putranya. Park langsung berbalik dan mengabaikan mereka. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa pada hari mereka siap memulai proyek. Namun, ayah dan anak bernama Fred malah menghadap mereka. Tampaknya konflik akan segera terjadi. Ayah Park datang untuk meredakan situasi. "Hai Fred, apa kabar? Senang bertemu denganmu." Akhirnya, setelah diatur oleh ayah Parker, Parker dan Fred sepakat untuk mundur satu langkah. Parker harus menyelesaikan renovasi jembatan dalam 7 hari, dan Fred dan putranya menghabiskan 7 hari. Tidak boleh memajukan proyek hingga masalah selesai. Tim Parker segera beralih dari pekerjaan penambangan ke konstruksi, karena terkena abrasi air sungai dalam waktu yang lama. Dasar jembatan telah rusak. Tugas mereka hanyalah mengangkat seluruh jembatan, memperkuat kembali dasar jembatan. Ini juga berarti mereka harus melepas semua sekrup jembatan. Namun ini hanya langkah paling sederhana dalam renovasi keseluruhan. Selanjutnya, mereka harus mengangkat seluruh jembatan dari dasar. Untungnya, seluruh jembatan terdiri dari bagian yang disambung. Ini mengurangi tekanan dalam pekerjaan mereka. Tak lama kemudian, bagian pertama jembatan berhasil dipindahkan dengan lancar. Bagaimana cara memindahkan setengah jembatan yang tersisa? Itu adalah ujian bagi seluruh tim mereka. Menghadapi jembatan yang beratnya 30 ton, menggunakan satu ekskavator untuk mengangkatnya sudah pasti tidak akan berhasil. Oleh karena itu, Parker menempatkan sebuah ekskavator di kedua sisi jembatan. Mereka berencana untuk mengangkat jembatan dengan 2 ekskavator secara bersamaan. Kemudian satu ekskavator di setiap sisi akan mendorong, satu lagi untuk menarik. Bersama-sama mendorong jembatan ke tepi sungai. Namun rencana itu tidak berjalan lama. Ekskavator yang bertugas menarik berhenti bergerak. Ternyata lengan ekskavator sudah mencapai batas maksimal. Tidak dapat lagi melakukan aksi menarik. Saat itu, jembatan masih jauh dari tepi sungai. Karena itu, Parker harus mengambil risiko dengan melepaskan tali ekskavator yang menarik. Akhirnya, setengah jembatan berhasil ditarik ke tepi sungai. Setelah jembatan terangkat, semua orang segera mulai memperkuat dasar jembatan. Ini adalah pekerjaan yang hanya membutuhkan tenaga untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari sehari, pekerjaan penguatan fondasi jembatan berhasil diselesaikan. Namun selanjutnya bagaimana cara untuk meletakkan kembali jalan jembatan menjadi masalah. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan metode awal saat melepas jembatan. Mengangkut jalan jembatan ke posisi yang dapat dijangkau oleh ekskavator di sisi lain. Kemudian ditarik oleh ekskavator di sisi lain ke atas fondasi jembatan. Untuk mengurangi gesekan, mereka juga meletakkan kayu bulat di bawah jalan jembatan sebagai roda. Awalnya semuanya berjalan lancar, tapi ekskavator ada di sisi lain. Melakukan tarikan terakhir, baru mereka menyadari bahwa jalan jembatan yang miring sudah melebihi jangkauan angkat ekskavator. Akhirnya, Pa hanya bisa mengemudi sendiri sebuah ekskavator melintasi sungai berbahaya untuk membantu di sisi lain. Akhirnya, melalui kerja sama 2 ekskavator, mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan renovasi jembatan Hozor Creek, dan kakek juga mendapatkan imbalan yang seharusnya, melunasi semua tagihan. Ini adalah saat paling putus asa yang pernah dialami Parker sejak mengambil alih pabrik.